Selamat sore, saya Gabriel Musikan, jurusan Sosiologi, kelas A, semester 1. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil review buku saya yang diberikan oleh Bapak dosen yang berjudul Political Science Pedagogy. Supaya tidak berlama-lama lagi, saya akan mulai mempresentasikan hasil review buku saya. Latar belakang sarjana di bidang ilmu politik, telah berjuang untuk memahami dan mengartikulasi hubungan antara ilmu politik, pedagogi, dan kewarganegaraan demokratis. Misalnya liberal, konservatif, kosmopolitan, dan aktivis. Dalam garis besar, yang kritis, radikal, perspektif, pedagogi, ilmu politik, dan kewarganegaraan demokratis sebagai alternatif secara standar untuk menafsirkan hubungan itu. Tujuannya adalah untuk mengganggu otoritas hierarki dan pengetahuan terkait dalam mengartikulasikan sebuah teori pedagogi, teori politik radikal sebagai praktek kesetaraan seperti banyak ilmuwan politik lainnya. Sehubungan dengan demokrasi dan pendidikan, ilmu politik harus utama menginterogasi pedagogi untuk merefleksikan ilmu politik sebagai praktik disipliner. Sejarah pedagogi ilmu politik adalah sejarah refleksi berkelanjutan pada pengerjaan dan pembelajaran. Dalam slide ini terdapat pembahasan mengenai pedagogi teori politik sebagai praktik radikal. Pengetahuan terkait yang ada dalam karya Wolin dan Strauss dan mengembangkan suatu bentuk teori politik radikal pedagogi sebagai praktik kesetaraan. Wolin, Strauss, dan banyak teori politik kontemporer lainnya, Rich berpendapat bahwa praktik teori politik pada akhirnya adalah pedagogi usaha kecil. 1. Dengan hubungan langsung dengan kualitas demokrasi kehidupan. Teori politik sebagai praktik dan disiplin tidak bisa mengelak dari pernyataan otoritas dan kekuasaan. Ahli teori politik memberi interpretasi otoritatif. Tions teks menghasilkan wacana legitimasi untuk tekanan politik, membela konsep politik tertentu, dan dengan demikian menciptakan disiplin akademis. Itu mendefinisikan dan mengontrol bentuk-bentuk yang tepat dan dapat diambil teori politik itu ajari untuk mengajar siswa apa yang berharga untuk diketahui. Dengan kata lain, teori politik Rich menyebarkan pengetahuan kepada siswa. Siswa belajar tentang pemikiran hebat. Yang kedua, melawan metode Sokrates. Metode Sokrates, misalnya pertanyaan argumentatif, jawaban, dan sanggahan, adalah praktik pedagogis yang terbatas dan berpotensi buruk karena bersifat otoriter dan hierarkis. Sering dipuji karena netral, terbuka, dan menyambut. Saya membuat kasus yang tidak. Metode Sokrates mungkin memiliki masa depan, tetapi itu akan membutuhkan apa yang saya sebut radikalisasi. Ini akan mengarah pada kesadaran dan kepekaan yang lebih besar terhadap konteks kekuasaan yang berkaitan dengan pedagogi yang dipimpin instruktur. Bentuk-bentuk Sokrates metode telah tersumbat. Oleh karena itu, saya memulihkan metode Sokrates sebagai metode emansipasi intelektual dan menantang semua bentuk otoritas, terutama instruktur. Saya menghubungkan ini dengan pembelaan demokrasi di kelas. Dialog yang masuk akal memungkinkan terjadinya
demokrasi. Jika benar untuk mengetahui bahwa kita telah memasuki era di mana mengabaikan pertanyaan orang lain, cemberut, sementara yang lain berbicara, menyela yang lain, dan berbicara lebih keras untuk menyampaikan maksud seseorang, maka itu adalah momen penting untuk direnungkan dinamika kesuksesan yang berkaitan dengan dialog sebagai praktik diskursif. Seorang tokoh dalam sejarah pemikiran politik sering dipandang sebagai ahli dialogi oleh Socrates. Yang ketiga, mengajar teori politik di penjara di Texas Selatan. Membawa siswa ke penjara lokal untuk karya wisata adalah cara yang efektif untuk melibatkan siswa pada isu-isu yang menjadi inti kewarganegaraan demokratis. Bahkan, jika beberapa siswa memilih keluar dari kunjungan penjara sukarela, kunjungan lapangan ke penjara dibuat lingkungan belajar yang dinamis di mana siswa dapat berbagi pengalaman mereka dengan teman sekelas yang lain, serta merefleksikan pengalaman mereka dengan otoritas angka. Kunjungan ke penjara juga mengganggu hubungan kekuasaan antar siswa atau instruktur karena semua peserta trip lepas adalah narapidana. Saat saya melihat kembali pengalaman saya di sekolah umum, ada satu pengalaman di luar ketika saya duduk di kelas 8. Saya mengunjungi penjara Folsom pada akhir pekan. Sekolah menyelenggarakan karya wisata sebagai bagian dari kunjungan ke California. Saya ingat pengalaman dengan detail dan jelas. Saya melihat seorang narapidana menyapu area dekat pintu masuk penjara. Saya ingat ekspresi wajahnya yang muram. Saya ingat kawat silet di dinding, batu bata tebal, menara fashion, dan penjaga bersenjata. Karakter penjara yang masif itu tak terlupakan. Guru yang mendampingi kami tidak berkata apa-apa tentang penjara, termasuk mengapa kami mengunjunginya. Aku tetap bersyukur karena memiliki kesempatan untuk mengunjungi penjara Folsom. Saya memutuskan untuk melanjutkan tradisi membawa siswa ke penjara sekarang karena saya adalah seorang guru. Saya membawa sekelompok sekitar 30 siswa saya ke Reynold, penjara negara bagian di Edinburgh, Texas. Yang keempat, pedagogi subversif Frantz Fanon. Pedagogi subversif adalah perwujudan pengalaman gangguan yang menghancurkan subjek kolonial yang tertindas, meruntuhkan wacana universalitas, memupuk perspektif bottom up, dan melahirkan milih identitas politik yang menggoda. Pedagogi subversif muncul sebagai pengalaman gangguan mendalam yang otoritas, hierarki, dan hubungan pengetahuan dan doktrin buta warna sebagai neokolonial praktik. Pengantar dialog tentang rasisme di Amerika Serikat seperti macet dan tidak kemana-mana cepat. Memang kebingungan, pembicaraan ganda, dan kesalahan mempengaruhi percakapan tentang ketidakadilan rasial karena sifatnya yang halus dan terus-menerus memuat mencari bentuk dan alam penyangkalan yang mengelilinginya. Berbicara tentang rasial ketidakadilan mungkin lebih sulit daripada sebelumnya. Ketika itu datang terhadap ketidakadilan rasial. Kebanyakan orang Amerika menikmati diet ketidaktahuan
yang berpuasa diri, amnesia selektif, dan ketidakpedulian dingin. Kedua, proklamasi Mahkamah Agung Amerika Serikat tentang ras, dokumen terkini, Trian dari buta warna, pembongkaran tindakan afirmatif, dan pengadilan klaim berulang bahwa ras tidak lagi relevan juga dalam membungkam percakapan Tion tentang keadilan rasial. Yang kelima, pengajaran teori politik online. Bab ini menantang kritik pembelajaran online oleh penulis yang melihat sebagai tanda negatif korporatisasi universitas, pergeseran ke pembelajaran di bawah standar, dan ancaman bagi demokrasi. Gambar pada pengalaman saya mengajar online, saya berdebat teori mengenai di online vertical merupakan cara efektif untuk menggali beberapa perspektif politik, asuh berpikir kreatif, memberdayakan siswa untuk menemukan secara kritis mereka, dan menerapkan pengalaman atau pembelajaran layanan. Mengajar teori politik online juga merupakan salah satu cara untuk memberikan akses kepada siswa generasi pertama dan non-tradisional yang mungkin tidak dapat menghadiri kelas tatap muka. Akhirnya, mengajar teori politik online dapat menghancurkan penulis, hierarki, dan pengetahuan terkait pedagogi terbuka untuk praktik persamaan. Yang keenam, Paulo Freire tentang pedagogi dan revolusi. Karya Freire memberikan sudut pandang yang berharga untuk direnungkan. Pedagogi sebagai praktik kebebasan yang mendorong otoritas, hierarki, dan perhubungan pengetahuan. Melalui praktis dialogis, penemuan kembali kekuasaan, dan revolusi permanen, Freire mengatasi hukum besi oligarki dan memetakan jalan menuju masa depan demokrasi. Dia membeberkan fundamentalisme dari kanan dan kiri dan membuka masa depan baru untuk emansipatoris proyek. Dengan demikian, dia adalah tokoh sentral yang menghancurkan otoritas, hierarki, dan perhubungan pengetahuan, dan membuka prospek teori politikal radikal pedagogi sebagai praktik kesetaraan. Setidaknya sejak plot yang membumikan kota idealnya pada serangkai teks yang ketat dan mitos legitimasi untuk membenarkan pemerintahan hierarkis di Republik Pendidikan Lembaga Nasional adalah situs kontrol sosial, volatilitas, ketidaksetaraan ekstrim, satu yang diidentifikasi Aristoteles sebagai penyebab faksi dan revolusi. Yang terakhir, kesimpulan. Pembelajaran merupakan bentuk interseksionalitas kritis yang saya promosikan. Pendekatan interseksional kritis secara simulatif bersifat pedagogis dan politis. Ini menumbuhkan suara dari kelompok yang kurang dilayani oleh lembaga pendidikan dan membuka cakrawala transformasi sosial dan politik. Dengan demikian, teori dengan praktik, dan menunjukkan bagaimana praktik pedagogi teori politik radikal sebagai praktik kesetaraan ucapan dan suara merupakan aspek fundamental dari kondisi manusia. Berbicara dengan orang lain adalah bagaimana kita menciptakan kisah kita, bagaimana kita mengekspresikan rasa sakit, bagaimana kita membangun
jembatan, dan membangun komunitas, bagaimana kita mengatasi ketakutan, bagaimana kita bernyanyi dan merayakan, bagaimana kita berteriak menentang ketidakadilan. Sekian hasil review buku saya. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih.